Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko Hartarto Sinurat, Prodi dari Sistem Komputer SK4B yang ingin membacakan makalah proyek ujian akhir semester. Pemilihan proyek Mobile Banking BSI. Penelitian pengguna terhadap BSI Mobile Banking. Untuk melakukan penelitian mengenai kebutuhan dan karakteristik pengguna aplikasi BSI atau Mobile Banking, berikut adalah beberapa langkah yang dapat kami pertimbangkan. Langkah 1. Penentuan tujuan penelitian. Tentukan dengan jelas tujuan dari penelitian Anda. Misalnya, apakah Anda ingin memahami preferensi pengguna, kesulitan yang mereka hadapi, atau tingkat kepuasan mereka terhadap fitur-fitur tertentu dari BSI Mobile Banking. Langkah 2. Desain penelitian. A. Metode penelitian. Pilih metode penelitian yang sesuai dengan tujuan Anda. Studi kasus. Metode ini cocok untuk mendalami secara mendalam tentang pengguna aplikasi BSI di lingkungan tertentu, seperti perusahaan atau institusi. Survei dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari sejumlah besar pengguna aplikasi BSI. Wawancara mendalam dengan pengguna aplikasi BSI atau pemangku kepentingan lainnya dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perspektif mereka terhadap aplikasi tersebut. Analisis dokumen dapat dilakukan untuk memeriksa dokumen terkait aplikasi BSI, seperti laporan penggunaan, analisis performa aplikasi, atau dokumentasi pengembangan. Observasi. Metode observasi dapat digunakan untuk mengamati langsung bagaimana pengguna berinteraksi dengan aplikasi BSI dalam situasi nyata. Uji coba eksperimental dapat dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas aplikasi BSI dalam kondisi yang dikendalikan. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizar Nur Azmi. NIM saya 22210013. Saya dari kelas SK4B dan saya akan melakukan penerusan terhadap populasi dan sampel. Tentukan siapa target populasi Anda. Misalnya pengguna BSI Mobile Banking, dan bagaimana Anda akan memilih sampel yang representatif. Misalnya pengguna aktif dalam 3 bulan terakhir. Langkah 3. Pengumpulan data. Gunakan metode yang dipilih untuk mengumpulkan data yang relevan. Contoh teknik yang bisa digunakan antara lain survei online atau wawancara langsung dengan pengguna, analisis data BSI Mobile Banking untuk mengidentifikasi pola penggunaan dan kebutuhan. Langkah 4. Analisis data. Proses data yang dikumpulkan untuk menemukan pola dan informasi penting. Beberapa teknik analisis yang dapat digunakan meliputi 1. Analisis statistik deskriptif, frekuensi, mean, dan lain-lain. Analisis faktor untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan dan atau penggunaan. Analisis cluster untuk mengelompokkan pengguna berdasarkan perilaku atau preferensi mereka. Langkah 5. Interpretasi dan pelaporan. Sesuaikan temuan Anda dengan tujuan awal penelitian Anda dan buat laporan yang menyajikan hasil secara jelas dan sistematis, termasuk rekomendasi untuk perbaikan atau pengembangan aplikasi berdasarkan hasil penelitian.
Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uli Rizal dari kelas SK4B NIM 22210008. Saya hormati dosen pengampu Herman Saputra. Tujuan dan manfaat BSI Mobile Banking: 1. Memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mengakses layanan perbankan kapan saja dan di mana saja tanpa harus ke kantor cabang fisik. 2. Meningkatkan kualitas layanan dengan menyediakan berbagai fitur yang dapat diakses secara cepat dan mudah melalui aplikasi mobile. 3. Menggunakan teknologi terkini dalam layanan perbankan untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan efisiensi operasional. 4. Meningkatkan kepuasan nasabah dengan menyediakan akses yang lebih cepat dan mudah terhadap layanan perbankan. 5. Mengurangi biaya operasional perbankan dengan mengurangi ketergantungan pada layanan perbankan konvensional di kantor cabang. 6. Memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi perbankan seperti transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, dan lainnya dengan mudah dan cepat. 7. Memberikan kemampuan bagi nasabah untuk memantau saldo, mutasi rekening, dan aktivitas transaksi secara real time. 8. Menyediakan lapisan keamanan tambahan seperti autentikasi 2 faktor dan enkripsi data untuk melindungi informasi dan transaksi nasabah. 9. Memberikan notifikasi kepada nasabah tentang transaksi penting, saldo rekening, atau informasi lainnya melalui aplikasi mobile. 10. Memungkinkan nasabah untuk mengakses layanan perbankan kapan saja, bahkan di luar jam kerja normal seperti saat liburan atau akhir pekan. 11. Mengurangi waktu yang dibutuhkan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan karena tidak perlu datang langsung ke kantor cabang. 12. Mempercepat proses transaksi dan pengelolaan keuangan pribadi atau bisnis dengan mengurangi prosedur manual dan administratif. Flowchart alur BSI Mobile Banking. Start. Pengguna input data login lalu tekan sign. Terhubung internet. Pengguna diarahkan menuju halaman utama. Pengguna menekan tombol sinkronisasi. Kirim data ke server. Sinkronisasi berhasil. Tampilkan pesan error. Sinkronisasi data berhasil. Finish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Pradana dari kelas SK4B, jurusan Sistem Komputer, dosen pengampu Pak Herman. Di sini saya akan menjelaskan wireframe tampilan utama pada BSI Mobile M-Banking. Langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Di sini kita akan dinampakkan layar utama aplikasinya. Fitur pertama dari aplikasi BSI adalah info rekening. Kita buka info rekening. Di sini akan muncul informasi saldo, daftar mutasi, informasi portofolio, daftar transaksi jadwal, registrasi notifikasi, registrasi statement. Nah, kalau ini sampingnya ada menu transfer. Kita masukkan sandi ya. Bisa transfer antar BSI ke bank lain juga bisa, pakai QRIS bisa, bypass proxy bisa. Yang kedua ada menu bayar, bisa bayar PLN no taglist, bayar telepon, HP, Telkompai, akademik. Seperti akademik ini membayar uang kuliah, beli tiket, asuransi, internet, TV kabel, bayar BPJS, haji dan umroh, penerimaan negara,
Samsat Digital Nasional, Putih Payment, dan yang lain-lain. Bahkan bisa bayar pajak juga di sini. Fitur selanjutnya di sini ada beli. Kita bisa beli voucher HP, paket data, top up, kartu debit, voucher Google Play, ya dan lain-lain. Di sini juga bisa kita tarik tunai di Indomaret, Alfamart, Alfamidi, ATM BSI. Pokoknya di mana-mana bisa, kecuali di Kedai. Hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Semoga Bapak bisa memakluminya dan bisa memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.